Halo subscriber yang budiman, di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul. Film ini menceritakan kegilaan seorang raja yang menculik gadis muda untuk diajak bercinta secara paksa. Di awal film kita akan dibawa ke abad ke-15 di kerajaan Korea, di mana Menteri Jae dan ayahnya yang bernama Hong sedang menghadap Raja Yeon. Menteri itu menceritakan bahwa ibu raja telah dibunuh sekelompok orang dan membuat Raja Yeon sangat marah. Raja Yeon membalas dendam dengan cara membantai orang yang terlibat tanpa pandang bulu. Bahkan mayat yang sudah dikubur dibongkar dan dihancurkan. Dari cerita tersebut kita tahu kalau Raja Yeon sering gelap mata, sering marah dan suka main perempuan. Pada suatu hari raja memberi perintah kepada menterinya untuk mencari gadis muda untuk diajak bercinta. Tapi lain dengan permaisuri, dia tidak suka dengan rencana itu dan permaisuri mempunyai kenalan wanita penghibur yang bernama Sol. Sol diminta untuk menggagalkan rencana raja dan para menterinya yang akan mengadakan sayembara mencari calon permaisuri baru yang akan menggantikannya. Singkat waktu, dua menteri anak dan bapak itu melaksanakan aksinya dengan cara menculik para gadis muda di desa-desa. Sampai suatu ketika mereka bertemu dengan Danhe, seorang perempuan cantik yang sangat mahir bermain pedang. Ketika Menteri J ingin mendekati Danhe, tiba-tiba dihadang oleh beberapa pemuda desa dan pada akhirnya Menteri J dihajar oleh para pemuda tersebut sampai pingsan. Dan beruntungnya Menteri J ditolong oleh Danhe, gadis yang dia cari. Danhe berbicara kepada Menteri J, dia telah mendengar sayembara dari sang raja yang sedang mencari permaisuri dan ingin datang untuk mengikuti sayembara itu. Namun Danhe terhalang oleh status sosial karena Danhe bukan keturunan bangsawan. Setelah berpikir, akhirnya Danhe nekat mengikuti sayembara. Dan hebatnya Danhe masuk kualifikasi karena dia mengaku keturunan bangsawan. Waktu malam harinya, dengan tidak sengaja Menteri J mengetahui keberadaan Danhe. Menteri J menanyakan kepada Danhe alasannya nekat mengikuti sayembara walaupun Danhe tidak keturunan bangsawan. Danhe hanya menjawab kalau dia bisa menang sayembara dia akan melunasi utang-utang ayahnya. Ketika mereka berbagi cerita, pelan-pelan terkuak bahwa Danhe adalah keturunan bangsawan, di mana ayahnya telah dibunuh sang raja dan sebenarnya alasan Danhe ikut sayembara adalah ingin balas dendam kepada sang raja yang telah membunuh ayahnya. Dan ternyata Menteri J adalah teman masa kecil Danhe yang telah lama menghilang. Di pagi harinya nampak sang raja sedang memberi arahan kepada para gadis yang berhasil diculik. Raja memberi arahan bagaimana cara memuaskan dirinya. Beda lagi dengan Danhe, dia diajari langsung oleh Menteri J bagaimana cara untuk memenangkan sayembara sekaligus memuaskan sang raja. Pada akhirnya datanglah hari yang ditunggu di mana para gadis-gadis diseleksi langsung oleh sang raja dan semua gadis harus bersaing dengan satu sama lain untuk memenangkan sayembara. Singkat waktu, semua gadis kalah dan menyisakan dua gadis saja, yaitu Danhe dan Sol, gadis penghibur andalan permaisuri. Dan pada akhirnya sampailah ke partai puncak di mana si Danhe dan Sol diuji raja. Mereka berdua disuruh bercinta dengan menggunakan batang kayu dan siapa yang klimaks duluan itu yang kalah. Dan ternyata si Danhe menang. Hampir saja si Sol akan dibunuh sang raja karena kalah, tapi dicegah oleh Danhe. Setelah sayembara selesai, Danhe kembali ke desa dan tidak lama kemudian Menteri J diutus untuk menjemput Danhe. Kita tahu bahwa Menteri J menaruh hati pada Danhe yang justru Menteri J ingin membebaskan Danhe dari panggilan sang raja. Ketika Menteri J hendak menemui Danhe, dia kaget karena yang ia temui adalah Sol. Danhe telah diam-diam menyelinap masuk ke kerajaan untuk membunuh sang raja. Dalam usahanya merangsek masuk, Danhe dihadang oleh Menteri Jong, kepala menteri pemberontak yang mendukungnya, dan mengatakan ada sebuah pisau tajam yang sudah siap di dalam kamar raja. Danhe pun masuk ke kamar raja. Ketika sang raja ingin langsung bercinta dengan Danhe, Danhe menahan dengan teka-teki singkat sambil menunggu raja lengah. Tapi sial bagi Danhe, ketika raja pandangannya lengah, Danhe malah tidak menemukan pisau yang dimaksud. Ternyata ada salah satu menteri yang masih pro raja yang mengambil pisau tersebut. Alhasil rencana malam itu gagal dan menghukum Danhe bersama orang yang dekat dengan Danhe. Raja ternyata tahu semua siasat Menteri J dan Menteri J diberi hukuman untuk membunuh Danhe. Dengan hati yang bingung, Menteri J datang kepada Danhe dan memberi obat mati suri.
Dan Menteri J menggoreskan pisaunya ke tubuh Dan He biar bisa jadi barang bukti kalau dia sudah membunuh Dan He. Setelah kejadian itu, Menteri J memerintahkan untuk membawa pergi Dan He untuk dirawat. Keesokan harinya, Menteri J menemui para menteri pemberontak untuk melancarkan serangan berikutnya. Dan Menteri J melancarkan aksi pembantaian warga dan penculikan wanita dengan sangat sadis. Tapi semua itu demi strategi biar rakyat makin membenci raja. Pada malam harinya, raja diajak Menteri J untuk menemui gadis yang dia culik. Ternyata Menteri J berbohong kepada raja. Di tempat itu hanya ada Menteri J dan raja. Pada akhirnya, Menteri J menghunuskan pedang dan melempar sang raja ke kandang babi. Di tempat lain, Menteri Jong dan pasukannya mulai masuk ke dalam kerajaan. Dan He pun segera bangkit usai sembuh dan berusaha masuk ke dalam kamar raja. Dia tidak tahu kalau raja sudah tidak ada di situ. Secara tiba-tiba Dan He diserang orang bertopeng dan pada akhirnya Dan He berhasil mengalahkannya. Ketika Dan He mau membunuhnya, dia sadar kalau di balik topeng tersebut adalah Menteri J. Dan He pun tidak jadi membunuhnya karena Menteri J sudah baik kepadanya. Tiba-tiba ayah dari Menteri J memanah Dan He. Karena Menteri J bingung ingin membela ayahnya atau Dan He, dan pada akhirnya Menteri J menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Ketika Menteri J tergeletak, para menteri pemberontak masuk dan membunuh ayah dari Menteri J. Pasukan pemberontak berhasil menggulingkan rezim, sementara sang raja mati diserang babi lapar. Kerajaan kembali seperti semula, kekerasan dan perbudakan tidak ada lagi. Dan Menteri J terlihat masih hidup dan mengabdi kepada kerajaan sambil menekuni tari pedang. Dan si Dan He berhasil membalaskan dendam ayahnya dan sekarang hidup bebas. Film pun selesai. Selamat ulang tahun buat Mas Tony, moga tambah ganteng, tambah cakep, panjang umur, sukses selalu ya. Iya.